Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan di SIB Nilai. Apa kabar semua? Saya percaya Tuhan telah memberkati kamu semua sepanjang minggu ini dengan melimpah. Hari ini saya rasa sangat bersukacita sebab dapat bersama dengan kamu semua untuk menikmati ibadah online yang akan berlangsung sebentar lagi. Sebelum kita memulakan beribadah, mari saya pimpin kita semua berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ujung minggu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Pong Tuhan. Bukalah minda kami dan hati kami untuk memahami apa yang disampaikan oleh Pastor Pong Tuhan. Kami serahkanlah ibadah online ini ke kamu, sekeliling kami ke dalam kamu. Roh jahat yang ingin mengganggu pemikiran kami dan hati kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus semua itu akan diusirkan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan, kamu akan menyertai kami sepanjang hari ini dan minggu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom. Hai, selamat bertemu kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kita bersemangat lagi untuk memuji dan menyembah namanya. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Siap! Okey, mari kita sama-sama angkatkan lagu Namamu Dahsyat. Sambil kita bertepuk tangan di tempat masing-masing dengan sukacita. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi
hati kita, dengan bukakan hati kita untuk menyembah Bapa. Mari kita angkatkan lagu ini, Padang Gurun menjadi taman Tuhan. Kita percaya bahwa di saat kita melalui keadaan yang sulit, Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi tamannya. Mari kita sama angkatkan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Sekali lagi kita angkatkan penyembahan ini. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Katakan, di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Seperti
selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bertemu pada hari Minggu dalam ibadah online kita. Dan saya percaya kita semua tetap terus bersemangat dan terus diberkati Tuhan dengan kelimpahan pertolongan kasih karunia Tuhan menolong kita. Hari ini kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita dalam keuangan yang sehat. Dan hari ini saya akan membawa kita dalam satu tema, mengapa saya harus memberi persepuluhan dan persembahan secara konsisten. Mengapa saya harus memberi persepuluhan dan persembahan saya secara konsisten. Mari kita melihat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 15. Saya akan membacanya bersama-sama untuk kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 15. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah firman ini, orang yang menyemai sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menyemai banyak akan menuai banyak. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Allah berkuasa melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu dapat memenuhi segala keperluanmu, dan berlebihan pula untuk amal kebajikan. Sebagaimana tersurat, Dia telah menaburkan karunia-Nya di rata-rata dalam kalangan orang miskin. Perbenarannya kekal selama-lamanya. Ayat 10. Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipat benih yang telah kamu semai dan memperbanyak hasil buah hasil pembenaranmu. Ayat 11, serta memperkayakan kamu dalam segala hal, sehingga kamu dapat terus-menerus bermurah hati. Pemberianmu yang disampaikan melalui kami akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Ayat 12, karena pekerjaan mulia yang sedang kita usahakan ini bukan saja akan menampung kekurangan orang saleh, tetapi juga menyebabkan ramai orang mengucap syukur kepada Allah. Melalui pekerjaan mulia ini, kamu membuktikan imanmu dan semua memuliakan Allah karena melihat kesetiaan pengakuanmu terhadap Injil Kristus serta kemurahan hati kamu tunjukkan dengan pemberian kepada mereka dan semua orang. Ayat 14, mereka berdoa untukmu dan ingin berdamping denganmu karena kasih karunia Allah melebihi segala-galanya memenuhi dirimu. Ayat ke-15, segala puji dan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terberikan. Nah, jemaat Tuhan, tidak lari daripada topik kita pada minggu lepas, bagaimana kita membangun gaya hidup kita, memberi secara terus-menerus, secara bermurah hati, ataupun generosity adalah dari sikap hati kita. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita sentiasa bermurah hati. Kasih karunia Tuhan mencukupkan kita, kasih karunia Tuhan telah memberkati kita. Tapi bagaimanakah kita melakukan bahagian kita sebagai orang yang telah Tuhan percayakan, sebagai orang yang telah diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Banyak orang kata, pastor tunggu saya kaya, saya memberkati pelayanan di gereja. Sebenarnya tidak perlu tunggu kita kaya, tidak perlu tunggu kita banyak uang, tetapi daripada hal yang kecil, daripada apa yang kita ada, yang kita punya, itulah yang kamu tabur, itulah yang kamu lakukan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, persepuluhan itu bahagian yang harus kita kembalikan. Banyak persoalan dan banyak pertanyaan yang jemaat katakan, pastor, apakah persepuluhan itu wajib? Apakah saya boleh tidak memberi dan tidak konsisten? Mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa betapa pentingnya persepuluhan itu sebagai satu bahagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya Tuhan, telah mengasihi Tuhan, telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan, kembali kepada
hati kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Tuhan tidak pernah menuntut hal yang besar daripada kita, tapi Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dari hati yang benar dan murni. Oleh sebab itu, sangat penting persepuluhan itu menjadi satu tanggung jawab yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Lebih-lebih lagi di saat kita mendapat gaji kita di ujung bulan ataupun di awal bulan, bagaimana kita mengelolanya. Sebenarnya persepuluhan adalah satu perbahagian yang harus diambil perhatian dalam kehidupan kita, karena itu bahagian Tuhan yang kita harus kembalikan dengan konsisten. Apakah itu 10% atau apakah itu persepuluhan? Dalam Ibrani dia dipanggil maser, ataupun dalam Yunani ataupun dekete, ataupun adalah satu hasil dalam berbentuk, kalau dulu di perjanjian lama persepuluhan mereka dalam bentuk tanaman ataupun binatang korban, tidak ada uang. Tapi setelah zaman Romawi, mereka menggunakan uang untuk dikembalikan di rumah bait Allah, untuk untuk mengembalikan bahagian itu sebagai membantu orang-orang Lewi ataupun orang-orang kesusahan ataupun orang-orang yang miskin, orang janda. Seperti kita lihat pada minggu lalu, bagaimana kita belajar bersikap seorang balu ataupun seorang janda yang memberikan seluruh bahagian uang siling peraknya kepada rumah baik, di mana Yesus melihat perbuatannya itu sangat indah. Perbuatannya itu menyentuh hati Tuhan Yesus, bahwa dia seorang janda yang tidak punya pendapatan dan tidak punya tanggungan yang dimana untuk mendapatkan uang, tetapi dia memberikan bahagian yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, 10% adalah dari seluruh hasil atau pendapatan kita. Contohnya, setiap uang yang Anda terima daripada gaji bulanan Anda. Contohnya waktu sekarang. Tapi kalau masih zaman dahulu, contohnya kalau masih di kampung, selalunya masih lagi tanam padi. Kalau mereka mendapat 100 guni padi, mereka akan bagikan 10 guni kepada gereja, kepada pelayanan Tuhan. Kalau orang dulu mendapat 10 guni, mereka akan bagi 1 guni kepada bahagiannya kepada pelayanan Tuhan ataupun gereja. Karena itu bukan sikap terpaksa, tetapi sikap bersyukur mereka apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. 10% yang pertama adalah bahagian yang sedikit yang harus kita kembalikan. Tuhan tidak minta 100%. Kalau Tuhan minta 100%, kita mungkin tidak ada gaji. Mungkin kita pikir, kenapa dia Tuhan? Kenapa dia Tuhan? Kenapa dia mau uang kita? Tapi sebenarnya Tuhan bukan berfokus kepada uangnya, tetapi Tuhan berfokus kepada pemberian kita dari hati kita yang terdalam. Dan kalau kita lihat persepuluhan dari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, sebelum Taurat, ya, di dalam zaman Nabi Abraham, di mana dia memberi korban secara sukarela. Dia memberikan bahagian itu dari hatinya, di mana Tuhan memberkati dia. Tetapi setelah zaman Musa, di mana zaman Taurat, umat Israel mula melanggar ataupun mula tidak mengingat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, satu kewajiban yang dilakukan sebagai korban bakaran, korban persembahan, dan korban untuk penebusan dilakukan sebagai satu ritual yang wajib dilakukan. Oleh sebab itu, masa itu 10% ataupun korban itu
harus dilakukan. Nah, setelah di waktu zaman Yesus dan hingga sekarang, kembali suasana secara sukarela. Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak menekankan tentang persepuluhan, tetapi Yesus menekankan di sini adalah bagaimana kita memberi dengan secara rela, secara sukacita dari hati kita. Sepertinya 10% itu hanya hal yang sedikit yang harus dikembalikan karena ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberkati saya, itu bahagian Tuhan. Bukan karena kita memikirkan Tuhan tidak uang, tetapi itulah bahagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita lihat perbedaan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, sistem korban dan persembahan jabatan imam yang melayani bait Allah tidak hanya akan diberikan uang persepuluhan itu tidak hanya diberikan kepada imam, melainkan juga kepada orang asing, yatim piatu, dan para janda dan pemeliharaan rumah Tuhan. Contohnya, pada zaman sekarang, persepuluhan kita diberikan kepada gereja untuk apa? Seluruh fasilitas pelayanan Tuhan, keperluan hamba Tuhan, dan seluruh kebajikan yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di sebuah gereja. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan di Perjanjian Baru adalah dari sikap hati kita yang telah diperbaharui dan diberikan dan memberi secara sukarela dan satu kewajiban juga di mana itu harus menjadi bahagian kita yang telah ditebus oleh Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang taat. Sekarang kita memerlukan uang dalam pelayanan, betul. Bangunan kita perlukan uang, segala kebajikan, segala urusan kita perlukan uang. Jadi uang yang bahagian yang kita kembali berikan kepada Tuhan itu untuk melihat keperluan pelayanan Tuhan yang ada, lebih lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jemaat Tuhan, setiap makanan rohani yang diterima di gereja itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang telah melayani kita. Jadi itu harus dihargai, mereka harus dihargai, dan juga mereka harus ditolong di dalam pelayanan yang ada. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kenapa kita harus memberi persepuluhan secara konsisten dalam kehidupan kita? Yang pertama, tanda takut dan hormat akan Tuhan. Sebagai sikap tanda takut dan hormat kita pada Tuhan, seperti yang saya katakan pada minggu lepas, sebagai dari sikap hati kita takut dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua, pengakuan bahwa semua milik kita adalah milik Tuhan. Ingat, ini harus sentiasa kita ingat. Apa yang kita ada hari ini milik Tuhan. Semua aspek hidup kita milik Tuhan. Yang ketiga, persepuluhan itu milik Tuhan. 10%, Tuhan tidak minta banyak, 10%. Ya. Yang keempat, tanda kesyukuran kita karena Tuhan telah memberkati kita dan bahagian kita mengembalikan untuk pelayanan Tuhan. Selalu yang berkata tuh dengan saya, pastor tunggu saya bekerja, pastor tunggu saya mendapat uang. Kalau hari ini ada orang bagi Anda 10 ringgit, kembalikanlah 1 ringgit. Kalau hari ini kamu mendapat 100, kembalikanlah 10 ringgit kepada Tuhan. Ada beberapa teman saya sangat diberkati dengan sharing mereka, dan saya juga mengalami berkat itu, di mana mereka setia melakukan bahagian mereka, walaupun hal yang kecil, uang yang kecil, tapi mereka setia. Especially kepada student, kembali pupuk dari hal yang kecil dari Anda student. Di saat Anda bekerja nanti, itu sudah menjadi gaya hidup Anda. Amin. Yang kelima, untuk memperkembangkan lagi pekerjaan Tuhan. Contohnya orang Lewi. Orang Lewi pada zaman dulu sekarang adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani di gereja. Nah, di mana dan bila kita memberi persepuluhan persembahan kita, di mana gereja tempat kamu beribadah, di mana Anda sedang beribadah sekarang, itulah tempat kamu memberi dan tertanam oleh firman Tuhan. Jangan saja kamu mendengar firman Tuhan, sini persepuluhan Anda beri kepada kampung. Selalunya saya dengar begitu.
Dimanapun Anda tertanam, disitulah gereja yang tempat kamu bertumbuh, disitulah Anda kembalikan persepuluhan Anda. Mungkin ada yang tidak setuju dengan saya, tapi bagi saya inilah kebenaran firman, di mana kita mengembalikan itu di tempat kita bertumbuh, di mana Anda makan rohani. Contohnya, Anda pergi ke kedai, Anda pergi ke kedai makan di sana, dan Anda berkata, oh saya makan di sini tapi saya bayar di kedai sebelah. Tidak masuk akal, betul? Jadi di mana Anda makan, menikmati pertumbuhan kerohanian, disitulah Anda kembalikan persepuluhan Anda untuk pelayanan Tuhan di tempat itu. Nah, setiap di mana dan bila kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, setiap kali kita mendapat gaji dan bukan dikumpul-kumpul dan dipersembahkan masa hari Ahad, ya, jangan kita kumpul-kumpul, minggu ini saya kumpul 50, minggu depan saya kumpul 50. Tapi masa Anda mendapat gaji Anda, masa itulah Anda kembalikan. Contohnya ya, ini contoh saya. Uang gaji Anda RM 1.500. 1.500 persepuluhan 10% ke Tuhan adalah bersamaan dengan RM 150. 10% daripada gaji Anda. Jemaat Tuhan, di hal ini saya sangat tekankan. Saya sangat belajar dan konsisten di dalam hal memberi persepuluhan. Contohnya, setiap bulan saya akan mendapat jumlah yang begini untuk gaji saya. Pertama yang harus saya pikirkan adalah menolak daripada gaji saya itu kepada persepuluhan. Sama ada melalui BEIN ataupun pada hari Ahad saya kembalikan. Yang pertama yang saya harus pikirkan adalah Tuhan. Dan dari hal setelah membagikan persepuluhan baru saya akan memikirkan hal-hal yang lain. Karena apa? Saya tidak mau banyak orang memikirkan begini, pastor saya mau bayar ini dulu, last sekali persepuluhan. Tapi banyak yang terjadi pada the last bahagian tidak pernah cukup, dia akan berkata, pastor bolehkah saya tunda bayar persepuluhan saya bulan depan. Banyak hal yang seperti itu. Tapi mari kita belajar konsisten, belajar yang teliti di dalam kita memberi kepada Tuhan. Persembahan yang lain-lain itu tetap kita lakukan seperti setiap Ahad, kecuali persepuluhan itu khusus setiap kali menerima uang gaji setiap bulan. Nah, kalau Anda sudah setiap awal bulan atau penghujung bulan memberi 10% kita kepada Tuhan, itu memang bahagia untuk bulan itu. Jadi persembahan, kebajikan, yang seterusnya tetap kita berikan untuk pelayanan Tuhan. Itu adalah konsep kita menabur di tanah yang Tuhan percayakan kepada kita. Persepuluhan itu seperti pagar yang memegari ladang kita daripada dalam lahap, daripada hal-hal yang tidak diingini. Oleh sebab itu kita harus memperserahkan ladang kita, kehidupan kita kepada Tuhan supaya dijaga. Dan selebihnya kita akan menabur benih kebenaran yang lain, kebenaran firman Tuhan yang seterusnya, di mana kita melakukan untuk pelayanan, kebajikan, menolong orang. Itu adalah bagian benih yang kita tabur di ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa kita juga memberi persembahan selain persepuluhan? Nah, apa itu persembahan? Persembahan adalah offering yang diberikan selepas ataupun luar daripada persepuluhan. Seperti contoh-contoh yang kita lihat di gereja, seperti kebajikan, ada dana magunan, ada misi dan penginjilan, ada janji iman, dan lain-lain. Itu adalah bahagian benih yang ditabur dalam kehidupan kita. Contohnya, sebuah ladang, kita mau ada berbagai tanaman. Kita bukan saja menanam gandum, kita bukan saja menanam sayur yang lain, kita bukan saja menanam buah-buah yang lain, tapi kita mau menanam dengan kepelbagaian supaya dinikmati hasilnya nanti dengan indah. Amin. Nah, kenapa tujuan kita memberi adalah, pertama yang saya sentiasa berpikir adalah Tuhan Yesus sendiri memberi teladan dalam hal memberi, yaitu memberi hidupnya.
Dia memberikan dirinya berkorban untuk kita. Yesus dia punya harta, tetapi Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang memperdulikan dan memperhatikan orang lain. Jadi itu yang menyentuh hati kita, compassion, hati yang tidak ditergambarkan sikap Yesus itu melihat orang lain. Jadi kita harus belajar jemaat Tuhan. Yang pertama, tujuan memberi adalah hukum Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 38 tadi, takaran kita Tuhan lihat, dan hasil tanaman kita itu ataupun taburan benih yang kita tabur adalah satu kewajiban buat kita, bahwa memberi bukan pilihan tapi keharusan kita. Karena Yesus sendiri sudah memberi teladan. Kalau Yesus sendiri mengatakan di dalam pada mulanya pengenalan tentang uang, kenapa Yesus banyak menceritakan tentang perumpamaan orang kaya dan orang miskin, perumpamaan Tuhan dan hamba-hambanya dalam pengelolaan, bahwa Yesus sangat menekankan tentang keuangan. Yesus sangat menekankan tentang pengelolaan di dalam kehidupan kita, karena Dia tidak mau kita terjebak kepada dosa hamba uang. Dia tidak mau kita terjebak kepada dosa ketamakan, kedukut. Tetapi Dia mau kita punya hati yang generosity, ataupun hati yang penuh dengan kemurahan, yang mengajar kita bahwa ada orang di luar sana memerlukan kasih Tuhan. Dari bahagian apa yang kita dapat berikan. Yang kedua, memberi adalah gaya hidup Yesus. Ya, keteladanan Yesus sentiasa memberi hidupnya. Yesus telah memberi teladan. Oke. Yang ketiga, memberi adalah dasar untuk menerima. Pelipat gandaan Anda matematik surga. Seperti yang saya kata, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Engkau menabur 10, maka pelipat ganda Tuhan lebih daripada 10, 30, 60, 90, 100. Pelipaan ganda Tuhan itu jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kita tidak dapat mengira berkat Tuhan secara jasmani kita, intelektual kita, tetapi secara jasmani pelipaan gandaan Tuhan itu luar biasa, jauh dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, yang seperti saya katakan pada awalnya, kita hidup di dunia ini penuh dengan iman. Kita hidup di dunia ini penuh dengan iman. Iman, ketaatan kita, dan hidup yang takut akan Tuhan akan membawa kita melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Yang keempat, memberi membawa berkat. Jemaat Tuhan, semakin kita memberi, semakin kita menerima. Bukan berarti hari ini engkau memberi, esok kau menerima. Menerima dalam berbagai aspek. Dalam hal memberi, jemaat Tuhan, saya sangat-sangat mengalami sendiri secara pribadi bagaimana Tuhan memberkati hidup saya secara luar biasa. Saya belajar untuk setia dan taat, saya belajar untuk invest, saya belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, suara hati Tuhan, untuk taat. Walaupun kadang-kadangnya untuk kita serahkan 50 ringgit kepada orang lain itu sangat susah, betul? Tapi 10 ringgit lah, 50 ringgit lah, 10 ringgit saja sangat susah. Sangat sepertinya ada 10 ringgit pun susah untuk kita memberi. Tetapi sebenarnya bukan pasal uang, tetapi hatimu. Hatimu untuk memberkati. Kalau engkau mengatakan, Tuhan aku mau memberikan bahagian, secara 50 ringgit itu sakit engkau berikan, tapi kau memberikan dengan sukacita dan sukarela, Tuhan akan melipat kali gandakan berkat atas hidupmu. Amin. Ini terjadi dalam keluarga saya secara pribadi, dan tidak pernah henti-henti berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya. Amin. Ayat kelima adalah memberi adalah melayani Tuhan. Memberi adalah pelayanan kita, bahagian kita bagi Tuhan. Karena saya percaya
memberi adalah untuk kita berkongsi, untuk kita berbagi apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Kita adalah sumber Tuhan. Tuhan sendiri tidak dapat datang untuk memberkati kita, memberi kepada kita secara real, tapi Dia memakai hidup kita untuk memberkati orang lain, dan itulah mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain yang memerlukan. Ya. Nah, yang terakhir, jadilah pribadi yang setia dalam pembayaran persepuluhan dan pemberian persembahan. Seperti yang saya katakan, jemaat Tuhan, semakin engkau memberi, semakin engkau diberkati. Semakin engkau taat, semakin engkau dipercayakan hal yang besar dalam hidupmu. Mulakan dari sekarang. Kalau Anda lemah di dalam memberi persepuluhan, kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya, Anda boleh hubungi saya. Pastor, bagaimana caranya? Saya akan ajar Anda. Saya akan bawa Anda mengalami berkat Tuhan. Saya percaya ada beberapa jemaat Tuhan sudah mengalami penerobosan dalam hal memberi persepuluhan. Saya mendengar kesaksian mereka, wow, luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati keluarga mereka, bagaimana mereka mengalami sendiri, melihat mujizat Tuhan sendiri terjadi dalam keluarga mereka. Yang dulunya susah untuk makan KFC, mereka kata, tapi setelah diberkati setia dan memberi persepuluhan, pastor, saya tidak tahu saya boleh memberkati keluarga saya, dan saya boleh makan KFC dengan anak saya boleh kembali memberkati keluarga saya di kampung dengan jumlah yang besar. Jemaat Tuhan, sebenarnya dari kesetiaan hati kita menggambarkan kemerdekaan dan menggambarkan kesungguhan kita memberi dalam pelayanan Tuhan. Amen. Jadi saya harap setiap kita pada hari ini, pada waktu ini, jangan pernah merasa takut untuk mengalami berkat Tuhan dalam hal persepuluhan dan pemberian. Tapi mari invest mulai dari hal yang kecil, dan Tuhan akan berkati Anda dalam hal yang besar. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur akan kebenaran firman ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami, dan firman Tuhan akan memerdekakan kami dalam hal persepuluhan. Kami setia dan mula membangun kehidupan kami dengan nilai kebenaran, dan kami setia mengembalikan bahagian kami kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar supaya mereka respon dan mereka mengalami Tuhan, dan mereka mau terlibat bersama dalam bahagian ini Tuhan. Terima kasih Bapa, diserahkan semuanya ke tangan-Mu, dan diberkati setiap anak Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu. Saya sangat bersuka cita dan berbesar hati dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online pada minggu ini. Dan saya percaya Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan tadi. Dan untuk pesanan ringkas buat Anda semua, saya percaya Anda sehat-sehat, dan saya ingin mendorong kita semua untuk terus menjaga kebersihan diri dan terus menjaga keselamatan, dan stay at home, dan jaga jarak Anda dimanapun Anda berada. Dan saya percaya Anda semua sehat-sehat. Oke, so itu adalah pesanan daripada saya berkenaan keadaan dan situasi COVID-19 buat masa kini. Oke, dan untuk meneruskan info kita, baiklah, info kita yang pertama yaitu persekutuan doa melalui Zoom online. Oke, link untuk Zoom online ini boleh didapatkan setiap minggu pada hari Sabtu, dan prayer meeting kita akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda yang belum mendownload Zoom apps, Anda bolehlah download, dan Anda bolehlah klik di link yang akan di-sharekan setiap minggu. Dan persekutuan doa kita ini diadakan pada 7:30 malam setiap hari Sabtu. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara face to face, tapi kita boleh bertemu secara online live di Zoom aplikasi ini. Dan melalui persekutuan doa ini kita boleh berdoa bersama dan berfungsi berkat Tuhan untuk setiap hari sepanjang hari kita. Oke, dan untuk info yang kedua yaitu berkenaan untuk memberi uang persembahan dan juga uang persepuluhan.
pada minggu ini, untuk selepas ibadah ini, Anda bolehlah bank in uang persembahan Anda seperti di dalam account yang di dalam slide, dan boleh berhubung dengan saudari bendahari kita, yaitu saudari Vivika. Oke, dan begitu juga dengan uang persepuluhan Anda juga boleh di bank in melalui account bank tersebut. Dan saya sangat bersyukur Anda sangat setia bersama di dalam ibadah online ini. Kita telah sampai di penghujung, dan marilah kita sama-sama berdoa untuk minggu-minggu kita yang akan datang. Mari kita berdoa. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami di surga, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinanmu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sertai kami dalam minggu-minggu ini ya Tuhan, dalam setiap apapun yang kami perbuat ya Tuhan, baik mereka yang bekerja, yang bersekolah ya Tuhan, yang di rumah ya Tuhan. Kau terus pimpin kami ya Tuhan dalam apapun planning kami ya Tuhan, biar semuanya sesuai dengan kehendak rencana ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami di surga, angkatkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah pun berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi saya percaya kita akan bertemu di minggu hadapan dalam ibadah online kita pada masa yang sama 10 pagi di channel kita SIB Nilai. Sila like dan subscribe butang di bawah. Tuhan memberkati.